Oh misalnya ya gue siapin yang ampli-ampli yang Oke, ada head Mesa. Marshall itu, iya Mesa. ini buat metal-metal, Iya. ini untuk yang Rock and roll, 60 ya. Jadi gue siapin semua walaupun Hello YouTube, this is Jack Vlog. Itu kedai itu. Wih keren, buset bab. Oh ya, cuci tangan ya. Siap, iye. Biset bapak punya restoran sekarang men. Kok nggak jadi sih bab? kena pandemi. Oh gitu. Sebelum pandemi ini ada. Pas awal. Selamat pagi. Selamat pagi, Bab. Apa kabar? Kemana aja sih bab? Kangen bab? Enggak ada. Nggak ada. Ya ampun. Siap, thank you bapak. Bro, ini rumah suhu ini bro. Rumah suhu ini, guru ini. Assalamualaikum. Ya ampun asik banget. Bab, sering banget gue kesini. Gue cuma bisa ngeliat lo di TV. Dangdutan gue ya. Waduh, hampir 10 tahun nggak ketemu Babab. Iya. Teman-teman senang sekali bisa main ke rumahnya Didit Saat. Tapi gue manggil kesayangannya Babab. Itu panggilan ring 1. Panggilan ring 1 men gitu. Bab apa kabarnya? Alhamdulillah masih bisa ngerokok, lagi pandemi begini masih bisa punya karya, itu udah rezeki buat gue. Wih, asik. Kayaknya ketemu lu kebayang lagi Andi Vidi Vici. Studio kita 20 tahun lalu ya ampun. Udah nggak ada ya Vidi Vici ya? udah nggak ada. Ya Tahun 2007-an itu akhirnya Lepas. bubar. Teman-teman kalau tahu search aja lah. Dulu ada namanya Vidi Vici Studio di Blok A situ. Tempat kita belajar semua dan salah satu Bareng-bareng. mentornya Didit Saat, The Bababs. Kita banyak sekali dulu geng kita di Vidi Vici sama kakak lu. Mas Iya. Oji apa kabar Mas Oji? Mas Oji masih ini Vidi Vici sekolah musiknya. Oh Bukan yang iya studio. iya Kalau yang iya studio kan iya. gue. Sekolah Kan musik sekolah musik sama masih- video Video yang di editing. bawah ya di depan itu. PH. Iya betul. Oke. Bapak sekarang sibuk apa ya? Lagi konsentrasi mau ngeluarin album ketiganya Stars and Rabbit. Stars and Rabbit. Oh iya ya. Si siapa vokalis? Elda. Elda itu tinggal di Jakarta apa di Jogja? Udah di Jakarta sekarang. Sekarang udah di Jakarta. Udah di Jakarta aja. Album ketiga nanti bentuknya kayak gimana nih? Yang baru rilis itu bukan? Album kedua rilisnya tahun lalu. Pas sebulan sebelum dinyatakan pandemi sama PBB, Ya. sama WHO. Jadi bulan Februari kita keluarin album kedua Stars and Rabbit. Ya, udah sekarang tahun ini insya Allah abis Lebaran lah kita akan ngerilis album tiganya. Stars and Rabbit ini reference musiknya itu jenisnya apa sih Bab? Kalau yang album pertama, kalau untuk anak-anak yang milenial yang udah keburu tahu sih, mereka bilangnya folk. Album Oke. pertama. Tapi Ya. album kedua itu gua bikin album yang lebih eklektik lah, apa namanya, lebih Apa ya berarti? tradisional atau jauh kebalikannya 180 Kebalikannya. derajat dari folk. Kalau folk yang tadinya akustikan, tentang alam, segala macam. ballad gitu-gitu. Yang album keduanya keluarnya malah yang lebih Elektronik. mulai dibilang elektronik enggak, tapi lebih urban. Urban apa maksudnya? Jadi Musik kayak baru. musik anak-anak pinggiran kota lah. Anak yang Apa itu? Bisa di yang mendekati gitu. Ada R&B-nya gitu atau apa? enggak juga. Enggak juga? Malah cenderung progresif, tapi masih bisa masih masih kategori easy listening. Oke. Tapi gue masukin banyak unsur progresif di situ, entah dari aransemennya atau dari liriknya bahkan. Jadi emang di sini akhirnya di situ jadi kelihatan bahwa Stars and Rabbit bikin musik itu adalah ekspresi, bukan hamba dari
sebuah aliran musik tertentu. Atau yang ikut pasar, bukan ya? Apalagi Apalagi itu jauh banget itu ya. Jadi kalau misalnya ada mau bicara, tadi lo nanyain aliran musiknya seperti apa, ya susah. Dalam satu album itu ada misalnya ada 12 lagu, ya ada 12 macam aliran musik. Oh iya, buset. Enak banget ya bisa Karena bebas itu, kayak gitu ya. Karena itu keluar, musik itu keluar dari ekspresi kita mau ngapain. Kita mau menyeringai atau kita mau tersenyum-senyum yang agak-agak lounge-lounge. Oke, nyantai gitu-gitu. Atau jingkrak-jingkrak, wah mosing-mosing. Ada semua. Ya, Jadi mau ngomong apa gue susah juga. Jadi gue cuma bisa bilang eklektik, itu sembarangan. artinya itu adalah hasil pemikiran dari kalian berdua dong. Iya, benar. Ini nih gue nih, gitu. Maksudnya Iya. gitu kan? Iya. Dan itu memang yang dipengenin di konsep Stars and Rabbit itu. Iya. Konsep dasarnya Stars and Rabbit-nya. Terus sejauh ini dengan dari album 1, 2 harus ini mau 3 apa namanya sih tanggapan dari apa namanya pendengarnya Stars and Rabbit sendiri sejauh ini amankah atau memang fansnya itu juga berbalik, artinya terserah lu mau bikin apa kita tungguin Yang atau gue gitu? lihat pengalaman dari album pertama ke kedua. Ya. Album pertama fanbase-nya itu lumayan militan. Oke. Militan dalam arti Wah, pokoknya apa aja, mau manggung di mana aja, Uber. Heeh. Wah, pokoknya si Elda itu udah kayak bener-bener sosok yang sangat kuat sekali buat mereka. Ya. Begitu album kedua keluar, lebih sembarangan kan, jauh di luar ekspektasi mereka. Ya. Itu regenerasi. Fanbase-nya Serius? ganti. Oke. Yang gagal move on, mundur, teratur. Oh. Tapi yang datang yang baru nggak kalah banyak, Wow. gitu. Terus? Jadi akhirnya ya kita emang nggak bisa bilang bahwa ini fanbase kami gitu. Karena prediksi kami ntar setiap album keluar itu fanbase-nya kan ganti dan regenerasi. Woi. Gitu. Bisa begitu ya? Itu bagi aku hal baru, dan bagi aku itu juga istilahnya tanda dimana sudah waktunya kita tidak mempunyai kebiasaan untuk selalu jadi followers. Ya, Ya dong. ya kalau boleh gue lebih spesifikin lagi gitu ya, emang dari awal gua dan Elda itu memang termasuk orang-orang yang agak kurang suka berdiri di zona nyaman. Ngerti? Ya. Jadi kita selalu begitu udah membangun sebuah tempat yang sudah mulai nyaman, Ya. kita harus bikin tempat yang nyaman lainnya. Oke. Artinya dinamis. Iya, Ya. iya. Nggak boleh statis. Wah, enak udah ayam nih. Sudah sini aja gitu. Enggak. Nggak bisa. Sehingga itu paling enggak jadi sense of challenge-nya ada terus ya. Iya, emang soalnya kan kita kan Tertantang ya. yang tadi kita omongin, kita kan anak-anak yang belajar di pinggir jalan. Iya. Gitu loh, bukan anak sekolahan. Selalu dapat banyak setiap ketemu sama guru, biar waktu udah lama banget nggak ketemu itu. Ini asiknya beginian ini. Bikin kita sok awet muda. Sok awet muda. Iya, Tapi ya amin. kan kalau spirit harus tetap muda, nggak apa-apa dong. Kalau spirit nggak ada umurnya. Nggak ada umurnya kan. Ya, Nyawa makanya. nggak ada umurnya. Nah iya. Badan yang ada umurnya. Iya betul. Jadi praktis sekarang nggak kayak dulu dong ya, yang istilahnya ya bahasa kita dulu becaan. Ngerjain orang-orang yang perlu bantuan kita untuk pasar industri. Benar. Bener ya? Kita Benar. dulu ngerjain gitu kan? Iya. Praktis sudah lama nggak ngerjain begituan atau masih? Nah, masih sampai detik ini masih. Iya, asik Bukan banget. berarti nih. terus gue nggak, karena gue apa yang tadi gue ceritain terus gue nggak mau bikin musik yang industri kan gitu. Iya. Jadi gue lebih apa namanya malah jadi apa bilangnya ya, vocabulary-nya malah nambah. Nambah ya, lebar Jadi, gitu ya. industrinya kita punya, dan kita bisa tetap bisa bikin musik yang mengekspresikan
apa namanya nyawa kita kayak apa itu ya tetap bisa juga. Jadi nambah ininya makin nambah vokabulari musiknya. Benar. Gitu. Benar. Nah, ini gue sekarang lagi ngerjain lagi mau apa sih bilangnya kalau anak sekarang? Apa? Collab. Oh, collab. Sama Collab siapa? lagi sama Ipang. Masya Allah, Ipang, the vokalis. Bikin model apa sekarang Ipang? Enggak, cuma kalau Ipang Tetap rock aja? and roll. Tetap pasti. rock and roll ya? Iya pasti. Nah, artinya Yes. maksudnya walaupun gue udah masyarakat Reddit bikin Iya. musik kayak apa. Iya. Ya begitu udah ketemu Ipang ya bikinnya rock and roll lagi. Asik, iya. Gitu. Ntar tiba-tiba sama lu kita bikin dangdut, why not? Iya. Kalau gue dangdut itu sama kayak macam lo, ngelebarin itu tadi, vocabulary gitu loh. Dan ternyata memang unik, dangdut unik. Ya. Kenapa enggak? Iya. Kalau emang pengen lagi ekspresinya pengen goyang-goyang pinggul ya kita bikin dangdut. Bisa kali. Bisa dong, why not? Enak banget sekarang ya bermusiknya Stars and Rabbit. Iya. Terus mundur lagi, mungkin ini yang udah jadi cita-cita dari kecil tuh. Nih, gue bikin musik kayak begini nih pengennya. Atau mungkin dulu, seorang Didit saat mungkin pernah cita-citanya mungkin bukan musisi dulu, begitu? Begitu atau enggak? Kalau susah juga bilangnya gitu. Kalau soalnya kan gue belajar main musik itu begitu umur 12 tahun mulai main musik. Oke. Sebelum 12 tahun masih nggak tahu cita-citanya apa, cuman bilang di mulut bilang Didi cita-citanya apa, mau jadi dokter, mau jadi astronot, standar. Standar ya. Begitu udah bisa main gitar cuman walaupun baru 3 akord udah langsung gua pengen jadi anak band. Gitu. Iya. Tapi di luar itu gue ngikutin kata hati gue aja gitu, jalanin udah bisa 3 akord ya gue habis itu gue belajar chord yang lain biar bisa mainin Metallica, cover Cassiopeia, Anjir, iya. Stevie Ray Vaughan, Iya. gitu. Jadi ngikutin aja udah enaknya gitu. Sampai sekarang akhirnya ikutin aja gue mau bikin musik apa. Artinya memang dari dulu itu nggak berubah sama sekali ya. Artinya tadi aku mikir, oh kali si Babab tuh ya Stars and Rabbit itunya yang ada di dalam hatinya gitu loh. Yang lain mah just becaan doang kayak gitu. Ternyata enggak ya, semua vocabulary itu sebenarnya jadi justru booster lu untuk bisa tetap jalan di industri ini. Oh iya. Gitu. Jadi artinya walaupun gua lagi itu pernah bikin trio SKF dengan Sahrani dan Kang Doni Hendra. Iya. Itu jauh dari di aliran musik gua kan jazz kan. Benar. Dulu main rock and roll kan di plastik. Iya, betul. Bukan berarti terus gua main jazznya juga setengah hati, enggak. Itu ceritanya gimana? Masih yang sama Mbak Rani sama Mas Doni? Sampai 2015 gua akhirnya mulai konsentrasi di Stars and Rabbit. Iya, yang dulu main keyboard juga itu kan ya di komposisi itu. Ya sebelum Stars and Rabbit apa? Bab, lu bikin apa? Arai Daula. Ini bikin Ride the Sky. Bomki juga. Musik apa juga gue bikin gitu. Kayak waktu tahun 2004 dulu pernah gue bikin musik buat lupa MTV Award atau apa gitu, MTV Indonesia ya. Iya. Minta dangdut. Dan gue bikin dangdut. Anjir. Gitu. Bikin aja, gue dengerin dulu musik-musiknya mulai dari rootnya, mulai dari Bang Oma, Bang Haji Oma. Anjir. Soundnya juga dong. Sampai ke Soundnya asik dong, kering-kering kayak gitu dong. Iya kan? Gue pelajarin terus gue bikin musik gitu. Sampai terus kemarin juga tahun 2017 pada akhirnya gue sama abang gue bikin film. Ya. Film untuk festival sih. Oh gitu. Bukan buat di layar lebar. Festival apa nih? Indie internasional movie. Oke. Internasional tapi. Gitu. Gue bikin itu satu film semua scoringnya
100% orkes. Buset. Gue tulis satu persatu instrumen. Orkes akustik or virtual? Iya, apa namanya, soundnya akustik. Oke. Tapi bikinnya pakai virtual. software. Oke. Virtual, VST gitu. VST ya. Tapi paling enggak kan ngikutin aslinya gitu. Nulisnya mulai dari violin 1, Buset. violin 2, viola, bass, semua Iya. belum Iya, perkusi iya. chord. Itu gue pelajarin untuk bikinnya satu persatu Buset. untuk satu film. Jadi Komplit lah udah lu bab gitu. biar bisa gitu kan. Iya. Awalnya sih dari penasaran soalnya kan. Begitu ngelihat apa namanya si musik-musiknya Mamah Iis Dahlia gitu kan. Mama Iis, Gila, apa bisa kabar begini Mama? loh Iya. musiknya. Dari rootnya berkembang sampai musik-musiknya Iis Dahlia itu Iya. yang gue tertarik saat itu adalah Apa itu? musik walaupun dangdut tapi bisa elegan. Yes, apa tuh namanya? Grande. Iya. Lebar gitu Kan ya. identik kalau dangdut tuh Iya. kan ya kita anak jalanan soalnya kan ya. Iya. Mikirnya identik musik dangdut musik jalanan. Iya kan di Ternyata warung-warung. enggak, kan? Ternyata bisa musik dangdut tuh bisa Grande. segrande itu. Eksklusif. Iya, di situ gua ada satu momen yang wah, emang musik itu limitless, unlimited. Iya. Oke. Apapun alirannya unlimited, bisa jadi apa aja kalau kita mau belajar. Yes. Akhirnya udah situ ya udah gua pelajarin dangdut, gua pelajarin musik klasik, gua pelajarin juga musik jazz. Wah. Jadi untuk itu yang untuk ini apa namanya apa gitu bilangnya, Itu tadi. ngasih makan rasa penasaran gua. Ngasih makan penasaran sama apa istilah lu? Vocabulary tadi. Vocabulary-nya, iya. Jadi komplit kan. Iya. Akhirnya bisa masukin unsur-unsur itu semua jadiin satu aja. Sehingga setiap lu mau collab sama siapa saja paling enggak lu udah langsung punya. Oh, maunya ke arah sini toh. Iya. Mau lewat sini toh. Iya. Oke. Iya. Kita sekarang beralih lagi masalah gear. Didit Babab yang gua kenal, gitaris rock and roll yang selalu rajin untuk update efek alat dan sebagainya. Dulu nih gua nggak tahu Iya, makanya iya, gua iya. nanya Iya, sekarang. Iya. Sekarang di endorse siapa nih? Efek dulu. Dulu setauku lu udah digital. Iya. Nah sekarang gimana nih? Tetap atau gimana? Sekarang akhirnya sama kayak musik yang gue pelajarin. Apa tuh? Semuanya gue jadiin tool. Itu sekedar tool. Itu Oke. bukan jadi istilahnya jadi gear gue adalah gue. Oh, oke. Identik misalnya gue identik dengan yang digital atau sekarang gue jadi Analog lagi. gitu. Jadi ya ikut gue. Oke, yuk. Corona. Mantap dah ini. Ya. Permisi. Permisi. Kita intip gearnya si Babab. Mana Babab? Nah. Jadi gimana, bicara Bab? gear, Sekarang nih kita lihat dulu nih. Ini mah yang dulu masih tetap Bab. Yang dulu. Ini Preamp. bagian dari yang atas ini analog. Iya. Masih kategorinya. Jadi gua Oke. masih suka yang analog. Oke. Walaupun begitu ini gua kawinin sama mixer digital. Oke. Lu pakai apa? Oh, XR Behringer, oke. Iya. So, yang dulu gua lihat, nah ini kayak gini-gini nih, Bab. Pedal-pedal. Nah, nih. Jadi ini ya gue pakai yang analog. Oke. Pakai. Gua apa namanya? Gua ini makan sampai ini untuk gitar. Oke. Ini untuk bass. Oke. Ini untuk So? bass ada apa namanya? Preamp, filter, tuner, apa. Anyway, semua alat analog ini pada intinya yang lu maksud artinya ini semua hanya gear, begitu atau bagaimana? Iya. Oh, Jadi gue oke. begitu kan tadi kan musik yang gue bikin banyak. Oke, ngerti. Jadi macam-macam.
Jadi gue harus siap, misalnya gue mau bikin yang metal, super metal Ya. juga. Heeh. Oh misalnya ya gue siapin yang ampli-ampli yang Oke, ada head Mesa. Marshall itu ya Mesa. ini buat metal-metal, Iya. ini untuk yang Rock and roll roll-nya. 60 ya. Jadi gue siapin semua, walaupun apa namanya nggak menutup kemungkinan gue juga tetap pakai yang software. Oke. Kadang gue juga tetap pakai yang software yang digital. Iya yang ada di Ampli-ampli dalam gitu. device lo. Iya. Sampai I see. untuk yang efek-efek digitalnya gue juga Oh masih ada loh. Masih ada tuh. masih dipakai semuanya. Ngerti. Iya dari dulu selalu ngumpulin alat-alat. Nah ini alat-alat vintage kan, ini bisa dibilang ya. Iya. Kayak Agin Bas amplifier kayak begini. Buset, DBX itu kompresor bukan ya? Iya, vintage juga. Iya, dari zaman dulu itu. Apa dulu yang kesukaan lu preamp apa sih yang 2 channel tube aduh gue lupa deh. Biru itu loh yang tube-nya di tengah sini. Lu masih ART, ART, iya. TPS lu masih ada nggak? Di mana ya? TPS ya kan, gue dapet itu tuh referensi dari lu tuh sampai Iya. akhirnya gue beli juga akhirnya. Iya. Iya. Oke. Lanjut. Oke, jadi semua ini lu masih pertahankan hanya untuk karena lu masih sorry, Fatman men kangen nih. Iya. Nah, ini barangnya Melodia nih gue tahu nih. Buset, Fatman. Hanya untuk mempertahankan apa namanya? Untuk jadi alat untuk bisa gue bikin musik yang sesuai sama yang gue pengen. Wow. Tiba-tiba gue mau bikin musik dangdut ya gue mesti pakai amplinya Marshall misalnya. Iya. Atau gue harus mau bikin musik yang kayak Linkin Park, modern rock gitu, ya gue pakai Line 6. I see ngerti. Jadi pokoknya intinya itu semua disiapin hanya untuk mendekatkan apa nih orderannya. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Sip. Jadi nggak bisa kalau gue bilang wah Didit itu anak analog, misalnya pedalnya analog semua, efeknya analog semua. Bukan berarti begitu, gue analog ya gue pakai, digital ya gue pakai. Sip. Siap. Men, jadi tahu ya. Bab itu semua kayaknya banyak dan mudah-mudahan bermanfaat yang kita omongin. Iya. Ya, Iya, intinya adalah pengennya manfaat. betul. Babab Didit Saat, terima kasih waktunya sekali lagi. Yang udah klik video ini, makasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Yang lain juga yang lonceng. Oh iya, loncengnya. Bapak ada channel juga? Nggak ngevlog tapi. Nggak ngevlog. Kalau gitu langsung subscribe di channelnya Stars and Rabbit. Iya. Gue suka nonton itu. Iya. Kapan album baru akan di-launching? Insya Allah bulan Mei 2021. Habis Lebaran. Habis Lebaran. Siap, semoga sukses apapun yang dikerjain oleh Sama-sama. Didit Saat Buat alias. Bang Julkri juga sukses. Sama-sama, terima kasih Bapak. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum. Peace.